Ketika 5 kakak perempuan tua menghentikan kehauman saya, pengikat janji saya telah membatalkan pernikahan. Ketika diancam memaksa saya menyerahkan kuota kuliah kepada pemuda bajingan yang licik, saya menelpon dengan tenang nomor telepon yang sudah sangat familiar. Pada hari itu, kerajaan bawah tanah bergejolak. Ribuan orang menyebarkan sebuah pesan. Putra kecil mereka telah kembali di kehidupan sebelumnya. Saya adalah putra kecil favorit yang tak terbantahkan di organisasi bayangan. Untuk melarikan diri, lebih dari 10 FNGP, saudari, saya memilih kembali ke sisi orang tua kandungku. Namun orang tua lebih menyayangi 5 saudara perempuan kandung. Mereka sangat tidak suka dengan saya. Bahkan setelah kematianku, mereka masih muncul bersama di sebuah acara untuk mencemarkan nama saya. Setelah mengetahui kabar kematianku, 10 saudari yang terorganisir mengadakan upacara pemakaman paling megah untukku. Kemudian pada malam ke-7 setelah kematianku, membuat keluarga Lin menjadi tanah kosong dan memulai kembali dunia. Saya menyiapkan hadiah besar untuk Pangeran Jia. Setelah kematian, berita bahwa ketua Yao Ming Group pergi dan kembali ke negaranya sehari kemudian memicu suatu peristiwa. Di pesta itu, tunangan MU Qian dan pangeran palsu Ling Xiao ingin masuk dan berbincang. Namun saat melihat wajahku, dia terdiam. Setelah menyadarinya, Ling Xiao maju dan menegur saya dengan keras. Lin Shuo, bagaimana kamu bisa sengaja berpura-pura mati untuk menipu orang tua? Masih berhasil masuk ke asosiasi bisnis Yao Ming Group. Apakah kamu tahu ini acara apa? Kamu ikut hadir di sini bersama saya? Cepatlah kembalilah bersamaku. Berikan maaf kepada orang tua. Detik berikutnya terdengar suara ketukan telapak tangan yang jelas. Kamu kira dirimu apa? Orang-orang di sini pikir kamu hanyalah orang kelas 3. Kan? Ini adalah pemuda paling mulia di Yao Ming Group. Kamu kira keluarga seperti keluarga Lin bisa bergantung padanya? Kan? MU Shuren hampir mati karena marah. Dia sebenarnya tidak menyukai produk Ling Xiao Oil Gun ini karena tidak punya keanggunan seperti semua orang. Dulu, ketika melihatnya di hadapan putrinya, dia masih bersabar dengan dia. Namun hari ini, pesta ini adalah kesempatan yang diperolehnya setelah mengumpulkan banyak jaringan. Sekarang semuanya hancur karena orang jahat ini. Dia menggerogoti giginya dan berkata, jangan lupa segera minta maaf kepada Miss Sheng. Ling Xiao gemetar seluruh tubuhnya, seperti jatuh ke dalam ruang es. Di sini semua orang punya wajah yang jelas. Dia tidak tahan dipukul di depan umum lebih dari setengah hari. Akan menjadi bahan tertawaan di kalangan bangsawan. Bagaimana si sang pemuda ini nanti bisa mengangkat kepalanya? Ling Xiao bergetar. Aku hanya memberi satu pukulan lagi. Ling Xiao hampir tidak dapat menangis. Dia tidak berani melawan ketika menghadapi Madam MU yang kuat. Hanya dapat memohon bantuan dengan menatap ke arah MU Qian. Saat ini wajahnya penuh rasa sakit, namun cinta tak dapat menolong. Ibu, jangan panggil saya ibu. Akan marah sampai mati. Anak perempuan kecil ini memang tidak berguna. Untuk seorang pria, menentang Yao Ming Group dan Ibu Sheng. Bukankah ini mencari jalan kematian sendiri? Saya menegur satu kali. Tatapan mata penuh permainan. Tampaknya kekuatan memang hukum yang kuat. Sementara itu, apa artinya ketulusan? Sudahkah kamu menghilangkan amarahmu? Menatapku? Matanya penuh kasih sayang, tapi tatapannya dingin. Dia yang dingin, dia ingin melempar pria ini turun dari lantai ini. Tubuhnya hancur menjadi serpihan. Tidak cukup bagi dia untuk menghilangkan amarahnya. Dalam ususnya, ia tidak menghormati, sungguh mencari kematian. Aku mengernyit. Mengapa kamu memanggilku Xiao Bao? Sangat cesi. Ya, saat ini situasinya sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Semakin banyak orang yang tahu. Jenderal di sini juga cepat diketahui oleh keluarga Lin. Lin yang selalu melindungi sendiri, mendengar bahwa adiknya dipukul, marah sampai rambutnya menonjol. Dia sangat ingin segera pergi melindungi adiknya. Namun ketika Lin Tiancheng melihat situasi di sana, tiba-tiba dia menarik lengan Lin, dan bahkan ayah Xiao Xiao juga dipukul 2 kali. Lin tampak marah. Karakter yang biasanya pendiam dan berharga itu tentu saja hilang jika terus menunda. Aku khawatir dia akan dipermalukan. Keluarga Lin tidak mungkin tidak dapat melindungi bahkan satu anak laki-lati saja. Dan dia juga ingin tahu siapa yang begitu berani mengganggu adiknya. Wajah Lin Tiancheng terlihat serius. Di matanya ada kekhawatiran. Orang di sana adalah Huaye dari Zhenhua Pharmaceutical. Masih ada CEO Jianchang Real Estate, Liu Chengfeng. Semua ini adalah pintu besar yang biasanya keluarga Lin tidak pernah sempat melihat. Selain itu, keluarga MU adalah keluarga kaya dengan aset lebih dari 1 miliar. Sekarang ibu MU tampak wajahnya sangat pucat. Jelas situasinya sangat serius. Orang yang melatih Xiao Xiao pasti bukan orang yang bisa kita ganggu. Lin yang menunduk, wajahnya tampak cerdas. Kita juga tidak boleh mengabaikannya. Lin Tiancheng menghela napas dan mengikuti pergi. Baru saja lewat, tiba-tiba terdengar ibu MU sedang menegur. Lin Xiao, orang yang kamu sial adalah orang yang tak boleh kamu ganggu sepanjang 8 hidupmu. Nyonya Sheng, orang ini tidak ada hubungannya dengan keluarga MU kami. MU Qian, kamu setuju? Ya, ibu MU mulai memanggil nama anak perempuannya secara langsung. Nada bicara juga sangat merendah. MU Qian juga mengernyit. Tulang punggung Linao sudah tertekuk. Hanya sekadar kata yang diucapkan begitu saja. Mengapa semua jadi seperti ini? Saat itulah Lin Tiancheng datang. Ibu MU hampir menghela napas lega. Anak laki-lakinya di rumahnya harus menata ulang kekacauannya sendiri. Anak seperti ini yang tidak pantas dipamerkan. Dia tidak ikut. Sebelumnya, menantu itu setengahnya baik-baik saja. Bagaimanapun, Lin Shuo memang peduli pada perasaan dan kehormatan. Tak ada yang seperti si kecil ini. Namun sekejap, ibu MU lagi tegang dan membuka pintu. Ini Xiao Lin Tian menjadi orang dewasa yang bodoh. Tian juga mengernyit. Lin, kamu berpura-pura mati. Huaye menghirup napas sejuk. Keluarga Lin ini benar-benar surga. Ada jalan yang tak ditempuh, neraka tanpa pintu, tetap berkelana. Malah tertawa marah. Buka mata anjing kalian dan lihat. Ini memang saudara laki-laki Ibu Sheng.
CEO Yao Ming Group. Siapa yang punya status agar bisa terhubung dengan kalian? Baoye memang terlalu dekat menempel pada wajahnya sendiri. Saya bermain dengan gelang jade berharga tak terhingga di pergelangan tangan saya. Sambil bertanya pelan-pelan, di mana mok-mok ini? Saya ingin melihat apakah dia mirip dengan saya. Jika tidak, aku mengangkat mata. Ada sedikit bahaya di tatapanku. Begitulah permainan ini. Saudara perempuanku tentu tidak akan setuju. Tuan Sheng mengerang. Segera muncul Lin Tiancheng. Satu dengar sudah jelas orang ini bukan aku. Hanya mirip penampilannya. Maaf, aku salah mengenali orangnya. Sudah mati. Lin Tiancheng masih sangat mengenal anaknya sendiri. Setelah saya kembali dari desa, karakter saya selalu cukup lemah, meskipun sangat rajin dan tekun. Tetapi saya pasti tidak akan sombong seperti itu. Ternyata dia membandingkan kalian dengan orang mati. Kalian memang sangat lucu. Setelah kata-kata itu keluar, seluruh tempat menjadi sunyi. Para pria berpakaian hitam yang datang bersama Uncle Sheng semua mendekat tanpa suara. Seperti hantu. Lin Tiancheng merasakan dentum hati di dalamnya. Matanya menjadi suram. Maaf, anakku bingung. Dia tidak sengaja ingin menyinggung kalian. Dia mengetahui keseriusan perkara itu. Di bawah kekuasaan absolut, mereka terpaksa menyerah. Maaf, aku tidak sedang bercanda padamu. Hanya saja Ling Xiao segera meminta maaf. Tapi sungguh sulit menunduk di hadapan wajah ini. Dulu ketika menghadapi wajah ini, semua itu disebabkan oleh dia yang begitu tinggi di atas, menindasku. Sekarang muncul seseorang yang sangat mirip denganku, namun posisinya begitu megah. Aku bisa menunjukkan foto kepada kalian. Tolong bantu saya. Jangan biarkan aku mengalami hal yang sama. Aku baru saja berusia 18 tahun. Aku baru saja dewasa. Ling Xiao membuat alasan bagi dirinya sendiri. Baru saja cambukan-cambukan Ibu Mu sudah membuatnya ketakutan. Tuan Ling sedikit melunak. Hanya sebuah sinyal. Orang berjubah hitam datang dan langsung menekan Ling Xiao. Lengan Ling Xiao terasa sakit karena diputar balik. Mendengar suara patahnya tulang-tulangnya yang jelas tajam. Dia menunduk dengan rasa sakit. Semua bagian tubuhnya menjadi lemah di lutut. Dia hampir merasakan sakit saat bersujud. Detik berikutnya sepasang sepatu kulit berhenti di depannya. Kemudian satu tangan yang kuat dan tebal memegang dagunya. Ling Xiao terpaksa mengangkat kepalanya dan menatapku. Kemudian dia melihat penghinaan dan dinginnya mataku. Maaf, aku menegurnya sekali. Posisimu apa? Bergoyang liar di depanku. Bukankah kamu belum pernah terkena perundungan sosial? Mataku bersih dan cerah. Mata berwarna ember terlihat sangat jernih. Ling Xiao sudah mulai berkeringat dingin. Dia berdetak seperti tulang. Nyeri membuatnya tegang dan cemas. Saya tidak punya kakak perempuan. Saya menoleh ke arah Paman Sheng dan menyentuh manik-maniknya. Jangan membunuh lagi. Kemudian, Ling Xiao ditarik turun. Ling Xiao ingin menghentikannya, tapi dia ditarik oleh Bapak Suci di kerahnya. Langsung menekannya dengan kuat pada meja minum. Gerakan begitu cepat. Satu menara champagne. Lepaskan aku. Ling Xiao menghembuskan napas berat. Pipinya menempel pada cairan champagne di meja minum, mengalir mengikuti permukaan meja. Dia tidak hanya pipinya kotor, pakaian putihnya juga kotor. Bahkan martabat sudah hancur. Tuan Ling menekannya seperti menekan semut kecil. Loh, aku menyarankan kamu jangan ikut campur. Di sini aku adalah aturan. Jika aku mau, kamu semua bisa pergi bersama. Tuan Sheng berbicara dengan nada rendah, sangat dingin dan suram. Orang-orang di sekitarnya mendengar hal ini tak bisa menahan diri. Mereka menggigil. Berbicara kepada seseorang seperti Nyonya Sheng, yang suka memotong dan menelan darah. Sungguh sangat tidak berpengetahuan. Lin Tiancheng ingin menasihati, namun dia benar-benar tidak mau mendekat. Selama saja ada sedikit gerakan, ia akan segera dikendalikan. Tak menarik. Suara pria dengan hati dingin terdengar. Saya meminum segelas minuman dan mengernyit. Saya menatap kekacauan di lantai. Saya terlalu acuh tak acuh. Drama seperti ini sepertinya hanya membuatku tidak suka ketika gelas diletakkan di atas meja. Aku berbalik dan berjalan ke arah lain. Cheng Shu mengendurkan tangan dan berbalik untuk meminta maaf kepadaku. Xiao Bao, mencemari pakaianmu? Kakak, bagaimana kalau aku beri kamu satu yang baru? Oke, besok biarkan desainer membuat khusus untukmu. Berapapun yang kamu mau, buatlah sebanyak itu. Aku mengerut bibir dan tersenyum tidak baik. Lin Tiancheng langsung pergi menolong. Lin yang melihatnya begitu terpuruk. Ia juga merasa sangat prihatin. Lausan, kamu baik-baik saja. Kamu memang kebingungan. Dua orang ini memiliki reputasi yang menakutkan. Kamu telah memicu kemarahan mereka. Hanya saja menjerumuskan dirimu sendiri. Lin Tiancheng mengambil handuk bersih dari tangan pelayan. Cepatlah sapukan sedikit alkohol di wajah Linnya. Dia menghela napas berat. Setelah hari ini, kami khawatir keluarga kami akan berada dalam kondisi sulit. Menatap dengan tajam ke belakang dua orang itu sambil menggerogoti giginya. Ia benci sehingga sakit di hatinya. Orang seperti ini, dengan kekuatan yang tak terhingga, mereka dapat memperlakukan seseorang seperti gedung di atas langit, menjejak kita di lumpur. Lin Tiancheng mengerutkan alis. Dia berbicara dengan nada yang agak serius. Berpikirlah, kita sebaiknya segera kembali, agar tidak menimbulkan masalah tambahan. Hari ini, Xiao Xiao sendiri tidak mengerti batasnya. Apa tempat di sini? Sebelum datang sudah dijelaskan dengan jelas. Dia sendiri tidak mengingat. Lin yang menegangkan tinju. Xiao Xiao tidak mengerti. Dia baru berapa umur? Okelah, santai-santai mengayun gelas minum. Dia juga baru jadi dewasa. Ya, anak kalian memang harta karun. Membawa orang mati dan membandingkannya dengan orang lain. Posisinya apa? Kalian punya posisi apa? Setelah kembali, latihlah mereka dengan baik, agar tidak menambah beban pada orang lain. Mata tampak dingin sekali. Di dalam hatinya juga ada ketidakpuasan. Mereka yang berusaha menonjolkan karirnya akhirnya berhasil bertemu dengan dewa besar ini. Wah, Ling Xiao ini memang sangat ribut. Membuat semua orang merasa tidak senang dan pergi. Hari ini mereka benar-benar datang tanpa hasil. Benar-benar seperti babi gunung yang tidak dapat menelan serbuk halus. Keluarga Lin pun datang ke sini. Liu Chengfeng juga menatap Mu Furen dengan sangat tidak puas. Keluarga Mu?
Jangan membawa apapun, baik kucing maupun anjing, ke sini. Jika tidak, nanti kalian tidak akan bergabung dengan kamar dagang lagi. Namun, siapapun yang menjadi presiden kamar dagang menyinggungnya. Sungguh, dia saja yang membuat kesalahan sendiri. Kamu salah paham. Semua itu karena orang jahat itu. Ibu MU segera pergi menjelaskan kepada mereka. Punggung Lin yang sedikit merunduk. Semua ini juga karena orang itu. Mengapa seseorang yang begitu mirip dengan saya menjadi sangat sulit untuk dihadapi? Apakah ini memang balasan? Menuntut balas atas kebaikan mereka sebelumnya kepada saya. Adik laki-laki ini tadi dibawa pergi oleh mereka. Cepatlah pergi melihat. Kalau terjadi sesuatu akan menjadi buruk. Lin Tiancheng tiba-tiba menyadari. Meskipun seperti burung yang terjatuh di dalam air, namun tetap cepat tenang. Pupil Lin yang menyempit. Jika tidak, nanti kalian akan melompat keluar seperti dulu. Di dalam mobil BMW, Ling Xiao duduk di kursi belakang sambil menggenggam lututnya. Gemetar. Dia penuh memar. Lengan juga sudah patah. Saat Lin yang menemukannya, dia sudah benar-benar takut. Ya, Lin Tiancheng duduk di kursi pengemudi, mendengar tangisan dari belakang. Rasa gelisah dan bingung. Jangan menangis. Dia memarahi dengan suara pelan. Ia menoleh dan melihat Ling Xiao. Semua kejadian hari ini adalah karena kamu sendiri yang memicunya. Biasanya aku bilang kamu paling pintar, dermawan, sopan, dan bisa tampil di atas panggung. Hari ini kamu gila? MU Kian membawa kamu ke lingkaran seperti itu? Dan kamu benar-benar berani pergi. Kamu bahkan berani bicara. Ling Xiao pertama kali diparahi oleh ayahnya. Dengan mata kosong, dia menatapnya dan tak berani menangis lagi. Orang yang sama, nasib yang berbeda. Jangan salah paham. Orang seperti kamu itu adalah Sheng Miss yang disimpan dalam hatinya. Kalau ada lagi, tidak akan sekadar dipukul saja. Setelah Lin Tiancheng selesai berbicara, seolah-olah sudah tua 2 tahun, sakit kepala sampai mati. Lin yang ingin membela kata, Lausan, besok kamu akan mengetahuinya. Hal-hal di kawasan bisnis ini bukan rahasia. Dinding runtuh, semua orang mendorong. Lin Tiancheng menghela napas dalam-dalam. Sepertinya bisnis Lin Xiao akan mengalami dampak besar. Lin yang menyadari betapa seriusnya situasinya. Dia juga tahu tekad Lin Xiao untuk kembali ke ibu kota. Jika memang benar, oleh karena itu, usaha keluarga gagal. Itu bukan hanya Ling Xiao, tapi juga Lin yang adalah seorang penjahat. Lin Tiancheng berpikir dalam-dalam. Perkara hari ini, jangan biarkan keluarga tahu. Terutama mengenai fakta bahwa CEO grup Yao Ming dan Lin Shuo tampak identik. Ibu kalian dan saudara perempuan kedua, Ibu, mengucapkan setengah kepada Lin Shuo. Jika mereka mengetahuinya, mereka datang menyerang orang lain, maka tragedi akan terulang lagi. Lin Tiancheng berkata, tidak bisa menahan rasa agak konyol. Ling Xiao menyentuh lengan yang sakit. Menyadari ayah, lampu di ruang pertemuan bisnis bersinar terang. Kesedihan bercampur. Beribu-ribuan pedagang tertawa riang sambil mengangkat gelas dan bersenda gurau. Aku duduk di tempat dekat jendela. Paman Sheng ada di sisiku. Banyak keluarga wanita berbakat. Meskipun ada rasa gatal di hati, tetapi tidak berani mendekati setengah langkah. Saudara perempuan ini mirip dengan dewa jahat. Baik pria maupun wanita tidak terlalu berani mendekati. Ada banyak kekurangan. Bagaimana sikap santun yang santai? Hari ini melihat keluarga Lin begitu kacau. Ingin bersihkan amarah. Bersihkan amarah. Saya bertanya balik. Targetkan langsung kerahang. Ini hanya sekadar awal kecil saja. Bandingkan dengan segala yang telah dilakukan keluarga Lin kepada saya. Pelajaran kecil ini sama sekali tidak layak disebut. Saya tampak agak acuh tak acuh. Saya berpura-pura mati. Secara sengaja menciptakan suatu kejadian supaya mereka menyesal. Yang menggelikan adalah Lin Ruowan benar-benar mengira saya baik hati. Karena mereka saja yang mati. Mengirim pesan harian untuk bertobat. Saya berbicara dengan nada mengolok-olok. Dan itu yang memulai semuanya. Aku ingin melihat mereka menyesal dan putus asa. Seperti yang pernah terjadi padaku dahulu. Aku mengingat keputusasaan seperti tikus lewat di jalan. Aku tidak mau menyerah dan ingin menanyainya mengapa dia memperlakukan diriku begitu. Hal seperti ini, mereka akan mengalami lebih banyak lagi. Penuh dengan rencana licik. Ya, Bapak Cheng memijat kepalaku. Berpura-pura mati membuat orang kasihan. Ya, Lin Shuo Sheng menganggap lucu memakai kematian palsu. Minta keluarga mereka menyesal. Beberapa orang sudah kehilangan kemanusiaannya. Tak ada hati nurani. Bagaimana bisa ada hati nurani? Sebaliknya, dia mengira bahwa saya membuat diri sendiri terluka tidak sepadan. Memusnahkan semut kecil tersebut secara langsung adalah yang terbaik. Hari ini memang sekumpulan barang sialan. Ngomong-ngomong, jangan memanggilku Xiao Bao di depan umum. Itu cukup menjijikan. Memanggilmu, Shuo Shuo, di depan umum akan membuat orang lain mengetahuinya. Secara pribadi masih bisa dipanggil Shuo Shuo, tapi di depan umum tidak boleh. Saudara Seong tiba-tiba. Bukankah ini didengar dari kamu? Kamu juga tidak mau dikenal oleh saudara dan istri tetangga. Kan? Masalahnya memang seperti ini. Tapi saya agak canggung di situ. Bagaimanapun, tidak boleh dipanggil Xiao Bao. Saya sudah bukan lagi si kecil di panti asuhan dulu. Saudara Seong tidak menghiraukan kata-katanya. Tumbuh di dalam dirinya. Dia mau dipanggil apapun, dia panggil saja. Kamu di hatiku selamanya adalah anak kecil 3 tahun yang tidak bisa bicara di panti asuhan. Perlu orang melindungi, jika tidak, akan dibuli. Aku menunduk mata. Bapak Suci segera mengalihkan topik. Sekolahmu sudah aku urus sejak lama. Aku sedikit mengangkat kepala. Aku bukan bodoh. Apakah kamu akan menyerahkan kuotanya begitu saja? Kesalahan yang sama. Bagaimanapun, tidak akan ada kelebihan. Aku hanya tidak ingin langsung membuat harapan mereka hancur. Lin Xiao bukan suka mencuri barangku.
kan? Lalu biarkan dia melihat di hari pertama semester betapa tidak berguna pencuri ini. Banyak orang datang. Pak Sheng berhenti. Orang yang memuji kamu datang lagi. CEO pria itu memang menarik orang untuk menyukainya. Suara hatinya tak menutupi pujian padaku. Karena dia memang adikku, yang terbaik di alam semesta. Namun ketika ia melihat MU Kian datang, mata pun dingin seketika. Ternyata ada orang yang menganggap hidupku terlalu panjang. MU Kian menatapku di tengah keramaian. Pria ini mirip sekali dengan tunangan yang baru saja meninggalnya. Namun perilaku dan sikapnya sangat berbeda. Sombong dan menakutkan. Jangan memandang rendah orang. MU Kian menegangkan tinjunya. Dia satu persatu melangkah ke dalam tindakan yang tidak masuk akal. Secara rasional dia tahu itu salah. Namun secara emosional, dia tidak bisa menahan diri untuk melihat lebih jauh. Aku seperti telah melihat Lin Shuo. Dia benar-benar sangat menyesal. Sangat tidak enak. Jika bisa memulai lagi, itu akan baik. Dia pasti tidak akan membuat Lin Shuo merasa malu seperti itu. Membawa rasa sakit, keputusasaan, meninggal. Saudara Sheng duduk di bangku, memberi ruang bagi MU Kian. Saya mengangkat mata dan menatap MU Kian. Tenggorokannya bergetar. Hai, Yine. Saya menurunkan tangan dan tersenyum lemah. Mikian sangat ingin mengenalnya lebih lanjut. Aku hanya pria seperti ini, namun sudah memiliki rasa kepemilikan yang kuat. Di hadapannya Paman Sheng, aku merasa gemetar seluruh tubuh. Jika dia bertindak sembrono, kemungkinan berikutnya yang ditarik adalah dia. Selanjutnya semua akan dicoba. Jika ada kesempatan, semoga bisa bekerja sama denganmu. Kamu begitu muda? Kariermu sudah sangat bagus, sungguh mengagumkan. Mungkin aku mengingatnya. MU Kian ragu. Dia menatap seorang pria dan semakin teringat. Lin Shuo. Ia baru mengerti nilai ketika kehilangan. Melihat seorang pria, dia punya suara di hatinya. Jika dulu kita harus menyebutkan beberapa waktu, atau bersikap lebih baik padanya. Apakah dia juga bisa begitu memukau? Bolehkah saya menambahkan WeChat Anda? Aku tersenyum sedikit. Tentu saja bisa. Karena dia adalah putri kedua keluarga MU. Seharusnya nanti akan sering berinteraksi. Terima kasih. MU Kian menambahkan teman dan memberi catatan Xiao Lin Erzi. Di daftar pertemanan saya ada banyak foto dari luar negeri. Jelas dia adalah pemuda kaya dengan kehidupan mewah. MU Kian menatap WeChat yang asing. Dia sedikit kecewa. Ternyata bukan Lin Shuo. Dia membuka pesan WeChat yang sunyi di daftar itu. Masih tersisa pada ajakan terakhir. Dia menyetujui pembatalan pernikahan. Di halaman temannya Lin Shuo hanya sedikit foto. Remajanya masih begitu memikat. Sayangnya sudah tidak ada lagi. Saat perseteruan, Xiao Ru datang dan memanggil putrinya. Menarik lengan dia keluar dari kerumunan. Kamu gila? Xiao Ru sangat kesal. Baru saja dia menghabiskan banyak kata. Hanya dapat menenangkan hubungan dengan Huaye dan Liu Chengfeng. Saat ia memutar kepala, dia menemukan MU Kian sudah lewat lagi. Sepertinya terpesona. Aku tahu kamu tidak bisa melepaskan Lin Shuo. Namun siapa identitas Lin Shuo? Apa identitas orang ini? Xiao Ru tampak tidak punya pilihan. Dan saya benar-benar tidak mengerti ketika Lin Shuo masih hidup. Kamu berputar-putar di sekitar Lin Xiao. Sekarang Lin Shuo sudah mati. Kamu kembali memikirkan MU Kian. Melihat ibu yang marah, dia dan Shuo Shuo seolah saya melihatnya. Rasanya seperti Shuo Shuo masih hidup. Menghela napas, kamu pasti akan keluar suatu hari nanti. Memang selalu menjadi sorotan. Setelah Xiao Hui selesai, banyak orang sedang membicarakan CEO tampan ini dan kakak besarnya. Tak diragukan lagi, saya langsung menjadi bintang baru di kalangan elit Shinjuku yang sedang hangat. Setelah malam ini, di lingkaran pengaruh kota A, kini ada satu orang cakap lagi. After orang-orang ini pulang, semua sedang membicarakan hal tentang Yao Ming Group. Saat menyebutnya, tidak bisa menahan diri untuk lagi meremehkan perilaku berbahaya keluarga Lin dan taktik buku suci. Keesokan harinya, ketika Lin Jiaqin Lian sedang sarapan, dia melihat anaknya yang dibungkus perban. Hatinya berdegup kencang. Dia segera menjadi khawatir. Ada apa denganmu? Bukankah kamu pergi ke asosiasi bisnis tadi malam? Kapan kalian pulang? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Apakah ada kecelakaan? Lin Xiao ingin bicara, tapi Lin Cheng sudah langsung mengucap. Tadi malam Xiao tidak sengaja menabrakin Lian. Aduh, betapa tidak hati-hati. Setelah itu tetap harus lebih memperhatikan keselamatan. Ya, Ling Xiao menunduk karena merasa dirugikan. Tidak berbicara. Qin Lian memang tertarik untuk bertanya tentang urusan asosiasi dagang dia. Sayangnya Ling Xiao tidak memiliki ingatan apapun tentang asosiasi tersebut, kecuali dipukul dan dihina. Tidak ada yang lain. Dia benar-benar tidak ingin mengingatnya lagi. Ibu, jangan bilang. Qin Lian melihat Ling Xiao tidak dalam suasana hati yang baik. Baiklah. Mama tidak akan menanyakan lagi padamu. Lin Tiancheng melihat pikiran yang semakin kuat di hati Ling Xiao. Sang anak sulung ini dulu menganggap semua tampak menyenangkan. Semua tempatnya baik. Sekarang tampaknya tidak ada yang berjalan dengan baik. Namun orang tersebut, meski terdengar jelek, juga tanpa ayah dan ibu. Tumbuh bersama kakak perempuan. Namun orang itu berbicara dengan para pemimpin bisnis sambil tertawa riang. Sopan dan murah hati. Kalau saja anakku punya karir yang baik, itu sudah cukup. Hanya dengan anak seperti inilah yang benar-benar menjadi dukungan. Lin Tiancheng menghela napas, menurunkan sumpi. Qin Lian tidak mau makan. Ia merasa dia aneh sekali. Pada pagi hari, wajahnya begitu gelap. Apa yang sedang dilakukan? Siapa yang memanggilmu dan menggoda kamu? Ling Xiao merasa malu dan tidak berani menoleh. Ayah pasti masih merasa dirinya memalukan. Menenangkan? Jangan begitu muram. Bukannya cuma jatuh saja. Semua ini hanya kejadian kecil. Jangan merasa tersakiti. Dia tertawa dan berkata, besok hari berikutnya, bukankah sekolah dimulai? Aku punya kabar baik untukmu. Saya sudah pindah ke... Matanya bersinar. Jadi di sekolah? Bukankah saya ikut bersamanya? Qin Lianain. Lihat Kalin yang senang. Namun, Bushi juga seorang dosen pembimbing pascasarjana yang sangat sibuk. Kamu mahasiswa tahun pertama. Jangan terus menempel pada kakakmu di sekolah setiap hari. Jadi,
Itu tidak akan memengaruhi reputasi kakakmu. Ling Xiao merasa sangat senang. Orang lain pasti iri sekali. Saya punya seseorang yang begitu hebat. Selain itu, kakak perempuan cantik Lin Xiangyu menggelengkan kepala. Nanti saya akan memandu kamu ke toko baju. Terima kasih, kakak. Ling Xiao sibuk, tidak mengangguk. Lin Ruowan tidak dapat menelan makanan, seolah terjebak di tenggorokannya. Mengapa mereka begitu senang? Shuo Shuo baru saja meninggal beberapa hari. Apakah Lin begitu pantas merasa gembira? Lin Ruowan merasakan rasa sakit tajam di hati, menggelak dingin tanpa henti. Nama Xiao Xiao ini sangat besar. Kamu begitu tenang. Lin Ruowan menatap dengan tenang dan terfokus pada senyum menyilaukan di wajah Ling Xiao. Tubuhnya belum dingin. Di sini kamu menantikan kehidupan kampusmu. Apakah kebaikan dulu itu nyata? Mungkin saja palsu. Ya, Qin Lian terkejut. Lau, apa yang kamu katakan? Kamu mengatakan kata-kata yang sangat tidak menyenangkan. Xiao Xiao terluka parah. Apa yang sedang mengganggu pikiranmu? Lin Xiangyu tetap terlihat mempesona. Aku tahu kamu belum bisa menerima kematian Ling Xiao, tapi kamu harus menghadapi kenyataan. Kamu tidak boleh begitu egois. Kematian Ling Shuo tidak ada hubungannya dengan Ling Xiao. Apakah kamu harus mencabut kebahagiaan Ling Xiao juga? Lin Ruowan menarik napas dalam-dalam. Bukan berarti tidak dapat melihat kebahagiaan Ling Xiao, tapi dia benar-benar berbeda dari dulu. Apakah orang di rumah tidak bisa melihatnya? Lin Ruowan menatap Ling Xiao dengan mendalam. Kamu sendiri sudah jelas di dalam hati. Ling Xiao terdengar dentang di hatinya. Menggigit bibirnya, air matanya tergantung di tepi kelopak mata. Jika dulu Lin Ruowan pasti patah hati, namun sekarang dia menahan 2 menit lagi, mengkritik kebaikan Ling Xiao. Tidak seharusnya begitu dingin dan tak berperasaan. Egois. Dulu, Ling Ruowan terperangkap dalam pikiran menjaga adiknya, membuatnya bingung. Ada Lin Shuo sebagai contoh buruk. Dia hanya menganggap Ling Xiao sayu dan terluka. Sekarang, jika dipikirkan, apakah Lin Shuo pernah melakukan apa-apa kepada Ling Xiao? Semua itu hanyalah satu sisi kata dari Ling Xiao. Tidak ada solusi. Maaf, Ling Xiao berdiri. Aku tahu ini salahku. Pada saat itu, aku memang harus pergi ke bendungan untuk bermain. Jika tidak karena aku, Lin Shuo tidak akan mengalami kecelakaan. Aku setiap malam bermimpi buruk. Di dalam mimpi, aku mengakui kesalahan kepada Lin Shuo. Orang yang paling ingin mati adalah aku. Ling Xiao dengan tulus membicarakan perkara ini. Tolong jangan salah paham tentang kematian Ling Shuo. Aku lebih bersalah dan menyesal daripada siapapun. Lin Xiaoyu tidak bisa lagi mendengarkan. Namun wajahnya sudah penuh dengan sedikit kemarahan. Lau, kamu sendiri bersalah atas Ling Shuo. Namun juga tidak dapat menaruh kesalahan pada Lin Xiao saja. Ling Ruowan mengangguk dengan langkah besar. Dia pergi. Dia tidak mau mendengar. Dia mengaku bersalah. Namun itu tidak berarti orang lain tidak bersalah. Dia akan selamanya tidak memaafkan dirinya sendiri. Tapi dia benar-benar tidak bisa menoleransi orang lain yang terus hidup seolah tak ada masalah. Ling Ruoyu keluar dari pintu rumah. Dia pergi ke pusat kota sepanjang jalan. Dia duduk di sebuah kafe di depan gerbang utama. Sudah tengah siang. Dia menatap suara hati yang terus mengalir. Memegang ponsel di tangan. Malam lalu saya mengirim banyak pesan kepada. Namun, dia takut tidak akan melihat pengakuannya. Halo, sebuah suara dingin terdengar dari secangkir kopi hitam tanpa gula. Duduk di sofa dekat jendela, mendengar suara itu, tubuhnya langsung bergetar. Dia menoleh ke arah panggung, melihat seorang pria dengan kemeja lembut di atas tubuh dan celana santai berwarna terang. Remaja itu berdiri di sana untuk membayar. Punggungnya tampak tegak. Pada pergelangan tangannya dipakai 1 jam tangan itu. Dia tahu bahwa awalnya ia ingin membeli 10.000 yuan untuk diberikan kepada Ling Xiao. Cahaya gelap di mata Ling Ruowan padam. Suara orang ini sangat mirip dengan Lin Shuo. Namun Lin Shuo tidak bisa membawa jam tangan yang mahal seperti itu. Ling Ruowan melihat orang itu berbalik. Pernafasan menjadi sedikit lebih cepat. Dengan suara, "Ceng." Dia berdiri. 3 atau 2 langkah lagi. Itu Lin Shuo. Dia tak sabar sekali untuk segera pergi dan memeriksa apakah dia terasa hangat. Apakah ia bernapas? Apakah ia seorang manusia yang hidup? Atau apakah ini hanyalah ilusi baginya? Lin Shuo berhenti. Seorang bodyguard berbaju hitam menahan Ling Ruowan. Kamu yang beku. Siapa yang harus menjauh dari sang pangeran kami? An bertindak sebagai penjaga pribadi. Melihat wanita ini yang tampak terpuruk, segera menjadi waspada. Saya mengangkat alis dan juga melihat Lin Ruowan yang terlihat lelah. Sungguh aneh. Orang ini datang begitu banyak. Apa maksudnya? Tiba-tiba saya terkejut. Apakah saya datang ke sekolah bersamanya? Ling Xiao, apakah dia memang mencintai Ling Xiao? Saya tampak tertawa, tapi sebenarnya tidak. Jangan panik, dia saja salah mengira orang. Di luar, banyak orang jahat. Sang Tuan sudah memberi instruksi. Aku akan melindungimu 1 langkah demi 1 dan tidak membiarkan kamu pergi. Tetap serius melindungi diriku sendiri. Aku tak berdaya. Maaf, penjaga rumahku cukup dingin. Aku akan tetap bersamamu. Kamu ringan. Setelah selesai bicara, aku menuju ke tempat dekat jendela dan duduk. Ling Ruo berputar dengan anggun. Kepalanya menatapku. Sangat mirip, sama persis. Yang tampak kehilangan jiwanya. Mengikuti saya tahu, sebelumnya memang salahku. Tidak mau memaafkanku, dan terima diriku lagi. Maaf, aku memohonmu beri saya 1 kesempatan. Aku akan berubah. Aku tak akan membuatmu sedih lagi. Lin Ruowan selalu tampak seperti penerima kecil yang bangga. Namun kali ini kerendahannya berlebihan. Cukup melihatmu masih hidup. Aku sudah merasa puas. Suara dia mengandung sedikit tangisan. Selama kamu bisa memaafkanku, aku siap melakukan apa saja. Aku bersandar pada sofa dan menunjukkan ekspresi yang canggung. Maaf, aku yang tampan sedikit saja memegang rambut pendekku. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Jika ini untuk dekatkan diri, saya takut agak aneh. Saya benar-benar menyesal. Selama beberapa hari terakhir,
Saya setiap hari merenung. Aku bukan manusia, aku binatang. Dia mengencangkan jari tangannya, emosinya hampir runtuh. Jangan anggap saya sebagai orang asing di sampingmu. Banyak orang merasa bingung. Ada apa dengan orang ini? Tidak tahu? Ya, pasti dia sedang memohon maaf. Sebenarnya, wanita ini cukup cantik, beneran merendah. Sekarang tahun berapa? Siapa yang masih percaya dengan anak nakal kembali? Lihat betapa dinginnya sang pria. Bukan panutan, bicara saja, minta maaf. Siapa yang tidak? Di sekitarnya ada banyak suara perdebatan. Aku dengar ini sangat mengganggu. Pelayan mengantarkan kopi. Tuan, kopi Anda. Aku? Dengan tangan berpeluh. Lin Ruowan menatapku seolah aku mengabaikannya. Lin Shuo, aku memohon padamu. Kamu bisa tidak memaafkanku, tapi jangan begitu dingin. Bisakah kau berbicara denganku? Nona. Aku menenggak secangkir kopi. Rasa pahitnya merembes di mulutku. Aku mengernyitkan alis. Aku agak bosan. Aku sudah bilang, kamu salah mengenali orangnya. Aku tidak mengenalmu. Bagaimana aku berbicara denganmu? Tidak, kamu sengaja tidak mau mengakuiku. Lin Ruowan juga memiliki sedikit rasa kejam. Aku sangat berdosa dan jahat. Jika kamu tidak mengakuiku, itu saja yang benar. Keluarga Lin berutang padamu. Kamu mengalami terlalu banyak ketidakadilan di keluarga Lin. Dia menundukkan kepala. Bagaimana hidupmu di luar? Pasti lebih bahagia daripada di rumah. Kan, aku terkejut. An Hao tak sopan menarik Lin Ruowan. Kamu sedang mengganggu pemuda kami. Aku tidak akan bersikap sopan lagi padamu. Pergi sekarang juga. Aku mengangkat mata dan melihat Lin Ruowan dikeluarkan dari kafe. Namun dia dengan gigih tetap masuk. Adaan, dia tidak mungkin mendekat setengah langkah. Akhirnya hanya bisa melalui jendela kaca lantai. Di luar menjerit dan menangis ke arahku. Dan rasa penyesalan yang mempesona. Aku sangat menyesali. Dari bentuk bibirnya terlihat. Dia terus mengulanginya. Maaf, 3 kata. Aku tertawa terbahak-bahak. Kasih yang datang terlambat bahkan lebih hina daripada rumput. Pangeran besar. Sudah pulang? An berjalan datang dan bertanya apakah pemilik lain malam ini dari ibu kota akan kembali melihat. Aku khawatir harus pulang lebih awal. Saya meletakkan cangkir kopi di tanganku. Sudah lama tidak bertemu saudara laki-laki dan perempuan. Saya tersenyum pahit. Saya lagi cemas. Mereka pasti sudah lama menaruh dendam kepada saya. Ya, An tidak berani berbicara. Dia juga keluar dari bayangan. Tentu saja dia tahu betapa menakutkannya para tuan ini. Di tempat itu ia tinggal lebih dari 10-20 tahun. Berhasil meraih kesuksesan. Siapa yang memiliki nama terkemuka bisa jadi orang biasa. Ya, tuan-tuan paling memelihara sang pemuda. Pasti tidak akan memiliki dendam terhadapmu. Aku tak berani membuat kesimpulan. Sebelum aku pergi ke pedesaan dan diadopsi, aku selalu bersama saudara laki-laki dan perempuanku. Hanya saja karakter saudara-saudaraku tidak begitu baik. Bahkan bisa dikatakan sangat menakutkan. Aku menghela napas. Sebenarnya ada beberapa hal tentangnya. Aku berdiri dan melangkah keluar. An juga tetap di sampingku. Baru saat saya keluar, seseorang mulai berbisik. Orang ini pasti anak kaya. Ya, untuk belajar. Ternyata dia juga membawa bodyguard. Itu jelas. Orang kaya memang takut mati, tapi itu juga menunjukkan bahwa keluarganya sangat peduli padanya. Ada yang lahir sudah berada di Roma. Saya iri karena pintu mobilnya tertutup. Aku naik mobil mewah. Lin Ruowan masih mau datang. Ditahan oleh An. Jika kamu mendekat setengah langkah lagi, aku akan bergerak. Aning memiliki kepala yang besar dan tinggi. Masing-masing sangat menakutkan. Kami, sang pemuda, memiliki status yang terhormat. Jangan mencari jalan maut sendiri. Lin Ruowan melihatku di dalam mobil. Wajah sampingku tampan dan menarik. Semua dirinya terlihat dingin dan anggun. Lin Shuo, aku tidak tahu apa yang kamu alami. Tapi aku akan menebus semua luka yang telah kurasakan padamu. Aku mengambil sebuah kartu nama dari tas dan menyerahkannya kepadanya melalui jendela mobil. An meletakkan kartu nama tersebut lalu langsung naik ke kursi penumpang depan. Supir pun segera memulai perjalanan. Lin Shuo. Lin Ruowan menahan kartu nama itu. Melihat dengan mata terbuka saat mobil pergi. Dia duduk di pinggir jalan dengan rasa sakit. Tangan memegang kartu nama. CEO. Bagaimana dengan tidak mempercayainya? Yakin ini memang saya. Dia belum sampai kehilangan penglihatannya, bahkan tidak mengenali adiknya sendiri. Dia mengambil ponsel, dengan gemetar memanggil nomor Lin Lu. Telepon dimatikan, wajahnya terlihat tertekan oleh kesunyian. Dengan hati-hati menaruh kartu nama di dalam saku pakaian yang dekat dengan dada. Takut kehilangan di dalam kuil. Rokoh lilin menghembuskan asap putih yang lembut melayang di udara. Rasa sakit menghilang di dalam kegelapan yang tidak terbalik. Lin Ruowan berlutut di atas tikar dengan pakaian serba putih dari katun dan linen. Di sekitarnya terdengar suara pembacaan sutra oleh para biksu. Lebih dari 10 biksu sedang memanjatkan mantra reinkarnasi. Di atasnya disembah sebuah tempat roh. Tanda tangan Lin Shuo. Lin Lu bersujud. Saat bangun, melihat patung dewa-dewi dan Buddha di dalam aula. Dia menatap dengan mata berkaca-kaca, memohon kepada dewa dan Buddha agar menerima Lin Shuo di jalan rohnya. Di kuil, dia terus-menerus melakukan penebusan selama 7 hari untuk membawa saya mencapai seberang jiwa. Dia mendengar, jika seseorang mati tanpa tubuh utuh, orang yang mati tergeletak sangat mudah tidak dapat melanjutkan reinkarnasi. Setelah selesai membaca sutra, Lin Lu berdiri. Dia melangkah ke arah luar kuil. Kakinya sudah mati lemah setelah bersujud. Di luar, Qin Lian berdiri di bawah pohon. Melihat Lin Lu, Qin Lian langsung meluncur ke arahnya. Ia mengerutkan alisnya dengan sangat khawatir. Ada apa denganmu? Sudah lama meninggalkan rumah. Telepon tidak terjawab.
Tidak ada pesan. Tidak lurus, aku masih mengira kamu mengalami kecelakaan. Lin Xiao akan pergi ke sekolah dalam beberapa hari ke depan. Kamu juga harus tetap di rumah menemani diri sendiri. Adik, semua orang tidak nyaman. Kamu hanya fokus pada dirimu sendiri dan melarikan diri. Apakah itu berguna? Lin Lu sudah cukup mengernyit. Kamu terlalu tidak adil kepada Lin Shuo. Kamu bersalah besar dan jahat. Kamu juga tetap di sini. Berikan penebusan dosa. Hanya merasa gila. Dia seorang yang bermain mobil balap. Biasanya tidak ada larangan. Sekarang malah menjadi sesat. Kamu juga harus punya batasan. Tidak mungkin Lin Shuo mati. Kamu juga gila. Kan, jangan bilang lagi. Ling Lu dan Qi Leng sangat dingin. Bulan lalu, saya kalah dalam balapan mobil. Orang lain mengincar nyawaku, tapi Lin Shuo datang menyelamatkanku. Namun kali ini di bendungan dia menyelamatkanku. Kali kedua, tubuh Ling Lu tegak. Jangan bilang itu cuma mengucap doa 7 hari. Meskipun sudah 3 tahun membaca doa, itu tetap harus saya lakukan. Qin Lian menatap Ling Lu dengan tak percaya. Di usia muda, dia sudah terobsesi dengan kuil. Benar-benar tak ada obat untuk menyelamatkannya. Ah, baiklah, lebih baik kamu tenangkan dirimu sendiri. Jangan selalu memikirkan rasa bersalah. Kamu masih bisa bergaul dengan Lin Shuo. Nasibnya memang begitu. Tidak beruntung. Qin Lian juga menyalakan satu batang dupa. Melihat penampilan Lin Lu yang pucat, rasa iba tidak berujung. Meskipun kamu di sini, kamu juga harus menjaga tubuhmu dengan baik. Lin Lu menghela napas, mengambil ponsel dan menyalakannya. Melihat Lin Ruowan mengirim banyak pesan. Sebenarnya berencana mengabaikannya. Menatap lebih teliti. Ternyata semuanya berisi konten yang sama. Cepat kembali. Masih hidup. Lin Lu merasakan guncangan di seluruh tubuhnya. Tak peduli apa-apa. Bawa kunci mobil. Dia buru-buru turun dari gunung. Pikirannya penuh dengan kalimat itu. Masih hidup. Aku datang ke sekolah hanya untuk urus dokumen. Aku kembali ke villa. Bapak Sheng belum ada di rumah. UR memegang set gaun malam. Tuan, naik ke atas. Kamu sudah kembali. Gaun baru kamu sudah disetrika dengan sempurna. Coba cepat saja. UR adalah gadis yang ceria. Dia juga terlihat cukup bulat. Beruntung sekali. Saya dulu bekerja di villa. Hanya membersihkan dan merapikan. Sekarang sudah baik. Tugasnya sepenuhnya melayani. Kamu tidak perlu melayani nyonya. Sungguh peristiwa kebahagiaan besar sekali. UR tersenyum sambil berkata. Mengikuti saya kembali ke kamar tidur. Saya melihat gaun malam. Saudari saya sangat sulit dilayani. UR tidak berani mengatakannya sembarangan. Namun orang-orang di bawah ini semua merasakan resonansi. Miss Sheng memang sangat menakutkan. Mereka setiap hari bisa merasakan apa artinya, terutama ketika mereka selalu membuat wajah itu setiap hari. Melihat seekor babi, hati tidak terasa dingin. Ya? Kita takut melakukan kesalahan. Saya Mincun tersenyum. Dao Ye mengurai pakaiannya, diletakkan di atas tempat tidur. Ini adalah setelan jas biru muda yang rapi, sangat tampan dan penuh gaya. Ini dibeli atas perintah kakak perempuan saya. UR menggelengkan kepalanya. Karena desainer melihat fotomu, bekerja lembur untuk membuat dan mengirimkan pakaian yang disesuaikan. Nanti kamu mungkin akan bertemu banyak pelanggan. Panglima mengatakan bahwa setelah mengenakan pakaian ini malam ini, kamu akan menjadi QR yang lebih baik. Tertawa diam-diam. Semuanya karena nyonya sangat memanjakanmu. Aku bingung karena ingin memberi yang terbaik untukmu. Ternyata, banyak orang datang ke rumah. Desainer busana terkemuka, desainer perhiasan terkemuka, beragam haute couture, pimpinan merek mewah dan lain-lain. Juga desainer interior datang. Mereka seperti orang yang melayani seorang pangeran. Mereka berputar di sekitar saya dan tersenyum. Aku sudah menanganinya lama. Sakit kepala? Sangat lelah. Situasi seperti ini? Meskipun aku pernah terlibat di masa lalu, saat keadaan baik tidak sering terjadi. Perlu diketahui, semua di sini adalah desainer top, sangat sibuk. Ternyata mereka mengosongkan jadwal. Pelayanannya di sini setara dengan bintang. Juga harus menjalin hubungan baik dengan merek haute couture. Bukan orang yang bisa dipanggil begitu saja. After he finished meeting the person, Inshallallahu alaihi wasallam, the servants of the villa hurriedly are ringing the house. You are also Chameturemin me to Chang Clotes. Yang master quickly was up and Chang Clotes. The wind master is on his way. You are remembered again. Wajahnya agak tidak bagus. Tangan juga sedikit gemetar. Saya terdiam. Wind Immortal Ning dan Dark Shadow 12 Asura diurutkan berdasarkan waktu masuk. Kitab suci masuk paling awal, sedangkan Wind Immortal Ning berada di posisi kedua. Dokter Suci berwajah hantu Wind Immortal Ning. Aku sedikit mengernyit. Aku mengerti. Aku mengganti pakaian. Aku duduk di depan cermin, sedang dipukul di wajah oleh seseorang. Aku di dalam cermin, rambut pendek berwarna hitam pekat terlihat sangat semangat. Penampilannya sedikit diperhalus. Sudah cukup tampan saja. Cahaya sihirku sangat pekat. Feng Xianning disebut dokter wajah hantu. Dia tidak terlihat menakutkan. Sebaliknya, dia sangat cantik luar biasa, dengan sedikit energi maskulin, namun tetap tidak kekurangan kelembutan wanita. Tubuhnya ramping, sangat kurus, membuat kesan penyakit yang ringan. Dingin di dalam tulangnya memancarkan rasa jahat yang membuat orang tidak dapat menahan ketakutannya. Pintu kamar diketuk oleh seseorang. UR menoleh ke sana. Dia langsung melihat seorang wanita berpakaian gaya Tionghoa berwarna hijau muda di pintu. Tinggi dan kurus serta dingin. Kulit putihnya memiliki kesan penyakit yang rapuh. Mata elang dengan sudut mata mengarah ke atas, dengan sedikit kilau merah yang pekat. Tepi bibir tipis sedikit pucat. Bibir dalamnya juga menawan dengan rona merah muda, tapi sangat berbahaya. UR segera menundukkan kepala. Tuan Feng telah datang. Dia mundur 2 langkah. Pinggangnya menabrak dinding dan tetap berdiri. Nona, malam ini saja dia tidak akan kembali. Peri Feng, lepaskan keringatmu dan pergi. Orang-orang di kamar berteriak, hula-hula. Dan semua menjadi terang. Hanya saya dan Feng Xianning yang tersisa. Saat menatap cermin, saya melihat orang di pintu dan punggung saya tegak. Saudara perempuan kedua, Feng Xianning,
melangkah ke belakangku. Tangan panjang dan pucatnya bersandar pada bahu saya. Jari telunjuknya menelusuri tato di punggung saya. Saya masih ingat ketika kau hendak pergi. Dengan menangis, kau berkata, kau ingin hidup dalam cahaya. Sepertinya kehidupan yang terang juga belum tentu memuaskanmu. Saya menunduk. Di dasar mata terbentuk selembar bayangan. Tak berdaya. Betul, saudara perempuan kedua. Apa yang kamu katakan? Saya kira itu kehidupan yang dingin dan cerah. Tidak menyangka itu adalah angin neraka. Xian Ningping dan tersenyum sebentar. Saya pernah melihatmu di sekolah. Saya menatapmu dari kejauhan 2 kali. Kamu tahu, aku sangat menghormatimu. Kamu bilang ingin memutuskan hubungan dengan masa lalu. Saya tentu akan mengingatnya di hati. Maaf, saudara perempuan kedua. Saya merasa sedikit bersalah. Tidak apa-apa. Bukankah sekarang kamu sudah kembali? Feng Xianning berbicara dengan lembut. Mata dan alisnya yang halus menyentuh rambutku. Rambutnya jadi jauh lebih pendek. Berbeda dari dulu. Seperti orang dewasa sekarang. Peri Angining meneteskan napas lembut. Duduk dengan tubuh melengkung. Kedua tangannya menuruni bahu saya dan mengalir sepanjang lengan. Seolah-olah memeluk dari belakang. Ia mengelilingi saya dan menggenggam tangan saya. Saudari pohon spirit membantu kamu menghembuskan napas. Baik, selama aku ingin mereka mati. Mereka tidak akan hidup sampai daun emas datang. Aku menaruhnya pada kamu. Setiap satu akan kembali. Kamu bisa melihat mereka mati dengan mata sendiri. Tubuh saya seluruhnya sangat kaku. Tentu saja saya tahu cara kakak perempuan itu. Dia bisa membuat mereka mati tanpa suara. Kematian yang sangat menyakitkan. Aku, kakak Mincun dan kakak besar semua telah berkata agar aku menanganinya sendiri. Feng Xianning tertawa pelan di telingaku. Perasaan Paman Sheng mereda. Seolah-olah dia paling mendengarkanmu. Dia tidak tahan melihatmu kesulitan. Tapi aku tidak ingin ada siapapun yang dapat membahayakanmu. Dia tetap berada di dunia. Aku takut kamu akan sedih. Feng Xianning tersenyum lembut. Kakak semua demi kebaikanmu. Kamu akan mengerti. Aku merasa orang di belakangku terasa dingin. Lenganku terasa geli. Aku buru-buru tertawa dan berkata, kakak kedua, jangan bicarakan ini lagi. Oke, sudah lama kita tidak bertemu. Bagaimana keahlian medismu? Ceritakan padaku apa yang terjadi baru-baru ini. Aku sambil berkata, jangan bicarakan tentang berdiri. Senyum roh peri sedikit berbahaya. Di dalam matanya hanya ada diriku sendiri. Seperti jurang, bisa membuatku terjerat. Dia melihatku berdiri, mengambil tanganku, membawaku menuju lantai bawah, berbicara dengan nada tenang. Mereka semua sudah mati. Aku terkejut. Siapa yang mati? Mereka yang, semua orang yang meninggalkan kakak perempuanmu sudah mati. Langkahnya berjalan dengan tenang, seolah-olah sedang mengucapkan sesuatu yang tidak penting. Dia merasakan tangan saya bergetar sedikit. Dia menduga mungkin terlalu jujur, membuatku terkejut, tapi semuanya dia lakukan untukku. Baiklah, bum-bum, aku akan mengetahui maksud hatinya. Wajahku pucat, punggungku kaku. Feng Xianning mengajak saya duduk di sofa. QR datang menyiapkan teh. Feng Xianning secara kebiasaan meminum 1 tegukan dulu, setelah memastikan tidak beracun. Kemudian ia memberikan cangkir lainnya kepada saya. Lin Shuo, kamu terlalu baik hati, mudah tertipu. Orang-orang itu tidak melakukan ini demi kebaikanmu. Jika memang demi kebaikanmu, saudari perempuan tidak akan menyakiti mereka. Mereka hanya ingin mengusirmu, mengambil tempatmu. Kamu jelas setuju, kan? Saya tentu saja mengerti. Di bayang-bayang tidak ada begitu banyak ibu biologis. Orang-orang yang berusaha membuatku pergi demi posisi, untuk sumber daya yang lebih baik, untuk mengurangi saya sebagai pesaing. Tapi aku mengikuti arus, bukan berarti saya dipergunakan. Feng Xianning menaruh cangkir teh panas di tanganku. Lebih baik tetap minum banyak air panas. Belakangan ini tubuhmu tidak ada yang tidak nyaman, kan? Kamu mengalami penderitaan saat kecil. Karena itu, dasar tubuhnya buruk. Saat pertama kali sakit, saudari saya ingat kamu merasa tidak enak sepanjang malam. Saat itu aku berpikir bagaimana cara membuatmu tidak terlalu tidak nyaman. Semoga aku bisa mengurangi rasa sakitmu. Setiap kali memikirkan Feng Xianning, terasa sangat lucu. Dia seorang wanita. Bagaimana aku bisa menggantikan pengalaman adik laki-lakinya? Apakah masih merasa tidak enak sekarang? Meskipun bibirku tetap agak tidak nyaman, tapi aku bisa menahannya. Feng Xianning agak merasakan simpati padanya. Dalam pandangannya ada kesungguhan, seolah-olah tenggelam di bawah sinar bulan yang lembut. Saudara perempuan akan menyembuhkanmu. Dia mengangkat tangan dan memijat sisi wajahku. Dengan suara lembut dan bisik-bisik menenangkan saudaraku. Aku tidak tahan melihatmu sakit. Aku memegang cangkir dan menyeruput air panas. Di sampingnya, QR terlihat tak bersemangat. Meskipun mendengar Windmaster mengatakan tubuhnya tidak nyaman, bisa dikatakan seperti penyakit terminal. Tapi dia tidak mau tertawa sama sekali. Dia juga sangat takut. Pembunuhan oleh nyonya memang ada pertanda. Sedangkan Windmaster berbeda. Mungkin saat ini dia masih tersenyum ceria. Namun sekejap berikutnya tiba-tiba mengambil nyawa seseorang. Sangat menakutkan. Aku memperhatikan tangan QR. Bergetar ringan. QR, pergi. Bantu aku rapikan kamar. Aku tidak suka QR yang berantakan. Seolah mendapat amnesti. Cepat pergi. Aku pura-pura tenang. Tapi orang di sebelahnya menggelak rendah. Ling Shuo, saya tetap begitu baik. Saudaraku tidak akan membunuh orang tak bersalah. Kamu tidak perlu khawatir. Kamu dulu bilang aku tidak menghargai nyawa orang. Saudari saya sudah berubah. Kamu akan melihat perubahan saudari saya. Sikap Win Xianning terhadapku juga sudah diharapkan. Saya tahu kamu membutuhkan waktu. Waktu akan menyesuaikan. Tidak apa-apa. Kakak akan menunjukkan padamu. QR berjalan ke tangga. Dia menunduk melihat ke depan. Hanya melihat Feng Xianning duduk di sofa. Matanya fokus menatapku dan tersenyum. Dia mengetuk dada dan menghela napas panjang. Kokilia melihat QR. Cepat melambaikan tangan. Di lantai 1, QR tidak ada seorang pun. Tentu saja, kami ikut tren. Tuan belum akrab. QR ingin menangis namun tidak ada air mata. Master Angin hanya membuat orang mundur 3 langkah. Menghentikan diri sejenak untuk pangeran kecil. Sambil berbicara,
Mereka melihat Feng Xianing menunduk dan mendekat, seolah-olah ia berbisik lembut kepadaku. QR sedikit memerah wajahnya, cepat menengok ke arah lain. Jangan pandang hal tidak senonoh, jangan dengar apa-apa yang tidak senonoh. Saya berbincang sebentar dengan Feng Xianing. Telepon Feng Xianing berdering. Dia tersenyum sambil menyentuh rambutku. Aku akan mengurus beberapa urusan kecil. Masih ada sedikit penyesalan. Saudara perempuan akan segera kembali. Aku mengangguk. Baik. Saya menatap angin saat Xianing berjalan ke halaman belakang. Aku baru saja mengetuk dada. Aku semakin tidak bisa menebak apa yang sedang dipikirkan oleh RJ. Saya mengambil ponsel dan menemukan panggilan tidak terjawab. Itu panggilan dari mantan rekan tim, Song Yi. Baru-baru ini Song Yi kadang-kadang menelepon. Kemungkinan dia tahu bahwa aku kembali ke organisasi. Aku memegang ponsel dan menelpon seseorang. Ding-ding di sana. Setelah beberapa saat, akhirnya dia menjawab. Aku berdiri dan pergi ke dapur. Xiao Yi baru-baru ini datang menemuiku. Ada apa dengan hubungan kita? Pasti tidak perlu bertukar kabar lagi. Ya, hehe, aku dengar kamu sudah kembali. Di sana di Song Yi agak berisik. Nada bicaraannya penuh dendam. Hari-hariku tidak menyenangkan. Kamu masih berani kembali ke organisasi? Ya, apakah kamu sadar betapa buruknya kami dirugikan karenamu? Song Yi menggigit giginya. Kalau tidak karena kamu, saya sudah naik pangkat lebih dulu. Aku tidak akan diperlakukan seperti tikus lewat jalan oleh pangeran kedua. Saya baru saja mengetahui tentang kalian. Saya diam sejenak. Apakah kakak keduanya secara sukarela melawan kalian? Song Yi berhenti sejenak. Setelah 1 menit, dia akhirnya berbicara. Setelah kamu pergi, Xiao Qi, mereka menyebarkan kata-kata tentangmu. Kamu, seorang perempuan, keluar dari organisasi. Ada juga beberapa kata yang tidak menyenangkan. Misalnya, dikatakan bahwa dia ditinggalkan dan kehilangan setengah hidupnya. Song Yi tidak melanjutkan bicara. Ada sedikit rasa salah. Pada saat itu, mereka cemburu terhadap keputusan impulsif saya. Ternyata masalahnya jadi sangat besar. Di telepon, Song Yi batuk beberapa kali. Sepertinya sangat lemah. Tahukah kamu bahwa hari itu adalah neraka? Song Yi guang teringat. Amarah kakak kedua. Tak bisa menahan rasa takut dan gemetar. Semua ini karena semua kesalahanmu. Aku mincun, jika kalian tidak melakukan hal yang tidak perlu, tidak akan ada apa-apa. Kami memang iri padamu. Menggelak. Nada bicara yang aneh. Setiap satu begitu kuat. Mengapa semuanya harus mengelilingimu di dalam organisasi? Semakin banyak orang yang iri padamu. Hanya takut, jadi tidak berani mengungkapkannya. Jangan juga merasa bangga. Tunggu hingga kau kehilangan kasih sayang. Kamu juga akan jatuh pada akhir yang sama. Berhati-hatilah. Cinta bisa membalaskan. Aku tidak menyindir dengan kata-kata buruk. Aku mau bilang 2 kalimat. Tapi telepon di sana tiba-tiba terputus. Ketika aku menelepon lagi, muncul suara mesin yang aneh. Aku mengernyit. Baru saja kita berbicara dengan baik. Mengapa tiba-tiba matinya? Saya memikirkannya sebentar. Mungkin sudah kehabisan daya. Atau mungkin tidak mau mengatakannya. Di bawah jembatan langit, Song Yi menatap orang berpakaian hitam yang muncul di depannya. Takut sangat. Adik perempuan kedua berkata tidak akan membunuhku. Siapa yang memberi izin padamu untuk menghubungi sang pemuda? Orang berpakaian hitam dengan nada dingin menjerit bahwa teleponmu sudah lama disadap. Selalu dalam pengawasan. Kamu berani bersikap tidak sopan kepada sang pemuda. Aku sendiri mencari kematian. 2 menit kemudian, suara air jatuh terdengar. Di tempat itu kosong dan hampa. Di mana masih ada setengah bayangan. Feng Xianing menatap pesan di ponselnya. Tersenyum dengan senyuman dingin. Mendengar langkah di belakangnya, ia segera menarik kembali. Sen berteriak, berbalik mengulurkan tangannya kepadaku. Dokter sudah sampai di pintu. Dokter, aku tidak mengerti. Saudara perempuan, saya perlu mengetahui kondisi tubuhmu agar bisa tenang. Aku mengerutkan alis. Mobil di luar masuk ke villa. Satu persatu dokter turun dari mobil, membawa berbagai alat medis canggih. Masuk, orang-orang di villa juga dikosongkan. Saya melihat syringe dan alat pengambilan darah itu. Tak bisa menahan, sedikit berkeringat. Saudari, aku sangat sehat. Angin. Xianing memegang tangan saya. Lin Shuo sudah dewasa, masih begitu pandai mengingat. Bukan sekadar mengingat. Aku merasa ini terlalu aneh. Rasa dikendalikan orang lain. Saya tidak suka angin. Xianing menepuk-nepuk punggungku. Tangan panjang dengan sendi-sendi jelas, pucat seperti papan tulang belakang, jatuh di atas pakaian lembutku. Satu persatu menenangkan saya. Kakak, saya melakukan ini demi kebaikanmu. Para dokter memakai masker. Setiap dokter tidak curang, seolah-olah seperti robot dingin. Saya ingin melarikan diri dari genggaman tangan Xianing. Namun tangan dia seperti menghasilkan uang. Namun dia tidak dapat lolos dari angin sama sekali. Xianing menekan pergelangan tangan saya. Hanya pakaian dingin berlapis sutra lembut. Suk-suk tidak mendengar saudaraku. Hati sangat sehat. Angin. Xianing melepaskan tangan. Tangan itu lagi dengan hati-hati memegang tanganku. Membirukan pergelangan tangan berwarna merah muda. Maaf, saudara perempuan Lin Shuo membuatmu terluka? Para dokter sedang sibuk tak stabil. Pengambilan darah dan pemeriksaan lainnya. Terima kasih. Feng. Saya menggantung ponsel saya. Suo sudah melewati tangan saya. Warna polos semakin menonjolkan. Wajahnya memukau. Dia menundukkan matanya, berderak seperti lonceng. Buka mulutmu. Cahaya menyorot 2 asisten di sebelah yang tampak sangat serius. Bibirmu tetap terbuka dengan baik. Saya merasakan pinset dingin masuk ke dalam mulut. Alis dan matanya kakak perempuan itu terlihat fokus sekaligus lembut. Jari telunjuknya menekan sudut bibirku dengan sentuhan yang asing. Membuat aku sedikit tegang secara mental. Aku belum terbiasa dengannya begitu terbuka. Di mata orang lain, waktunya terasa sangat lambat. Pikiranku sedikit melayang. Aku canggung menegangkan sudut pakaian. Suara Xianing terdengar dingin ketika dia berbicara. Giginya terlihat baik, namun gigi bungsu sudah tumbuh keluar. Angin. Xianing menggelak pelan. Benar saja, dia sudah besar. Gui Ling Shuo mengambil gambar untuk memeriksa kondisinya. Selanjutnya,
Kakak perempuan akan mencabut satu gigi yang sakit secara langsung. Setelah diperiksa, langit sudah gelap. Waktu juga sudah mencapai jam 9 malam. Wajahku tidak terlalu tampak bagus. Bergaya dengan pakaian formal yang keren, saya bersandar di sofa, menyelimuti kedua kakinya sendiri. Tatapannya dingin, memandang kerumunan orang. Xie Ning bersandar pada kursi, mendengarkan dokter memberitahunya satu persatu data yang tidak saya mengerti. Tangan memegang tumpukan kertas tebal. Wajahnya semakin cerah. Tatapannya menjadi santai. Postur tubuhnya menjadi lebih tenang. Seperti Tuan Ting Tian, saya memijat perutku, hanya merasa sedikit lapar. Semua orang yang menunggu di QR telah dipaksa pergi. Di lantai 2, tidak ada satupun orang yang dapat memberi saya sedikit makanan. Tuan Sheng menerima kabar. Saat kembali, melihat adegan ini, tidak bisa menahan mata dan alis tajam yang penuh cemburunya. Penuh kesan dingin, bibir tipis dan mata tajam di bawahnya. Berusaha keras, Feng Xianing, apa yang sedang kamu lakukan? Dia berjalan lewat tanpa memperhatikan. Dari satu tangan, debu menetes dari kertas yang dipegang Feng Xianing dan segera mengapung di udara. Dengan laporan pemeriksaan berisi semua data, Feng Xianing menoleh dan tertawa kepada Sheng Sheng. Untungnya semua data sudah teringat di otak saya. Di dunia ini tidak ada orang yang lebih memahami kondisi tubuh Lin Shuo daripada saya, termasuk dirinya sendiri. Cheng Shumin menahan amarahnya dan bisa bergerak secepat angin. Xia Nining tersenyum lalu berdiri. Dia mengayun tangan, kalian bisa pergi. Dokter-dokter segera mengemas barang-barang mereka. Namun dalam 10 menit tidak ada jejak sama sekali. Tetap ada. Suasana Feng Xian cukup baik. Dia menatap saya yang sudah mengantuk di sofa. Apakah Bapak Lin lapar? Maaf, kakak perempuan tidak memperhatikan waktu saat bekerja. Paman Sheng memerintahkan agar buku sudah siap, dan makanannya sudah jam 9. Berpikir tentang Feng Xian Lingning. Adik laki-laki menenangkan seperti tetes air. Paman Sheng menunduk bersama. Tatapannya juga tidak marah. Diam saja. Jadi, segera buka surat ini. Lin mengucapkan satu kata, saya bisa pergi. Namun adik saya bersamaku membaca buku suci. Saya bahkan tidak memikirkannya. Feng Xianing mengangkat. Bayangan menempel di dasar matanya Phoenix. Saya melirik Tuan Sheng. Kemudian saya menatap lagi Feng Xianing. Hai. Saya bertanya kepada saudara laki-laki dan perempuan lainnya. Bukankah mereka datang hari ini? Saat ini belum ada informasi. Mereka seharusnya tidak akan datang. Benar, mereka datang satu persatu. Tapi bukan hari ini. Paman Sheng melepas jam tangan mewah di pergelangan tangannya. Dia menaruhnya sembarangan di meja kopi. Suara dia agak lembut. Lin Shuo sedang makan malam. Kamu kekurangan nutrisi tubuh, tidak seharusnya kelaparan. Feng Xianing tahu bahwa Paman Sheng memiliki pendapat tentang dirinya, namun dia tidak peduli. Ia sedikit berganti dan duduk di atas meja makan. Saat menghadapi orang lain, aura kesopanan yang menurun. Tubuhnya tipis dan lurus. Biasanya juga paling suka membaca buku dan ilmu kedokteran. Yang tidak akrab benar menganggapnya sebagai seorang kesatria yang mandiri seumur hidup. Lia dan QR segera datang untuk melayani. Saya berkata, saya pergi ganti pakaian rumah. Setelah mengatakan itu, saya langsung naik ke lantai atas. Di meja makan hanya tersisa mereka berdua. Kamu datang di sini hanya untuk menganiaya Lin Shuo. Kamu tahu betapa aku menyayangi Lin Shuo. Aku tidak ingin melukai dia. Uncle Sheng tertawa dingin terus. Di dalam mata yang dalam, cahaya gelap muncul. Jadi apa tujuanmu membuat pertunjukan besar seperti ini? Feng Xianing mengetuk meja 2 kali di ujung jari. Dia menghela napas. Sejauh ini saya belum pernah menyentuhnya. Mata dia sedikit terkutup dan sudut bibirnya mengangkat menjadi senyuman. Pak Sheng menatap dingin kembali. Mengerti maksudnya, tidak peduli seberapa kuat energi yang dimiliki saudara laki-lakinya sebelumnya. Pak Sheng tidak mempedulikan. Karena saya adalah mutiara berharga satu-satunya baginya. Bagaimana jika kita menyentuhnya? Sederhana Feng Xianingze mengucapkan satu kata. Saya akan menahannya, membuatnya hancur satu persatu. Hukuman Liang Qi di masa lalu memang menuntut keterampilan pisau yang tinggi. Dia mengangkat tangannya, melihat tangan bersih dan pucatnya sendiri. Kulitnya terlalu pucat. Pembuluh darah di telapak belakang tangannya sangat jelas. Saya yakin bisa membuatnya hidup sampai detik terakhir. Di bawah mata Feng Xianing terdapat sedikit kegilaan obsesi. Meskipun begitu, pelajaran tampaknya masih belum cukup. Di satu sisi, QR, sambil menyiapkan makanan, gemetar seolah-olah sudah menua. Wajahnya pucat, menurunkan mangkuk dan sumpit. Hanya dunia yang terluka oleh QR yang memungkinkan dia membungkuk dengan hormat dan mundur. Tiba di dapur, keringat menetes seperti hujan. Lia terlihat bingung. Ada apa? Tidak ada trauma mental yang serius. QR bersandar pada dinding. Tunggu sebentar. Kamu pergi menyajikan hidangan. Lia mengangguk. Aku tidak berani. QR, bagaimana kalau kita main batu kertas gunting? Saat Lia memikirkan 2 raja monster menakutkan di luar. Bagaimana kalau kita tunggu tuan muda turun dulu lalu pergi menyajikan hidangan? QR buru-buru mengangguk. Ada logika? Dengarkan kamu. Dong. Aku memakai pakaian rumah turun ke bawah. Dengan tangan memegang ponsel lama saya. Saya sekilas melihat pesan di WeChat. Sebagian besar berasal dari anggota keluarga Lin. Saya duduk di meja makan dan merasakan suasana tetap sama. Saya juga menaruh ponsel secara diam-diam. Saudari, kalian juga lapar? Kan? Cepat makan saja. Ya, mengapa di keluarga Lin kamu tidak makan dengan baik? Feng Xianing seperti tidak ada yang terjadi. Dia menuangkan sup yang tidak bergizi kepadaku. Perut juga tidak baik. Penyakit perut seperti ini bisa besar atau kecil. Jangan diabaikan. Kakak akan merawatmu dengan baik. Bapak Sheng mengernyit. Jadi kamu masih membuatnya lapar. Feng Xianmin dengan sabar memperbaikinya. Lalu tidak akan terjadi lagi. QR dan Lia segera datang membawa satu meja penuh hidangan. Setelah hidangan selesai, mereka segera tidak pergi. Di villa itu lagi terasa hampa. Tampaknya tidak ada satupun orang yang terlihat di sana. Aku meminum satu tegukan sup. Saudara-saudari perempuan itu sekadar berbincang santai tentang urusan organisasi. Mereka berbicara secara samar-samar,
Dan perutku tetap diam. Aku melihat WeChat di ponsel. Aku menyadari bahwa avatar Qin Lian tiba-tiba mulai bergoyang. Itu pesan massal dengan emas yang utuh. Anjing kecil itu berperforma baik. Jadi tidak dipukul. Betapa memuaskan. Diakui secara khusus oleh pesta akustik sebagai bentuk apresiasi atas ketulusan. Semua ikut. Aku tampak gelap. Kasus pendidikan menenggelam di Nestle. Masih berani begitu mencolok. Tampaknya keluarga Lin tetap sangat megah. Aku menutup bibir. Tertawa dingin di dalam hati. Segera memakai jabatan CEO Yao Ming Group agar bawahannya mengungkapkannya. Besok, aku juga akan menyelenggarakan pesta akademik. Kenapa Lin Shuo tidak senang? Feng Xianing menoleh kembali dan menatapku. Dia dengan cermat menyadari suasana hatiku. Aku tersenyum dan berkata, saya menyiapkan pesta kelulusan besok pukul 15. Feng Xianlin menunduk. Merasa tidak yakin. Ada nuansa lembut di matanya. Terdapat sedikit senyuman. Baiklah, kakakku sangat menantikan pesta kelulusanmu. Dia memegang sendok dan mengaduk sup panas di depannya. Jika bisa membawa semua barang yang tidak membuka mata itu akan lebih baik. Lin Shuo ingin hadiah apa? Dia tersenyum. Dan kasih sayang dalam pandangannya hampir menetes keluar. Semua dapat menjadi buku suci dan berbunyi. Saya akan urus, seluruhnya memiliki kepala dan wajah. Semua harus ikut serta. Tak seorang pun berani mengkritik wajahku. Saya menatap kehangatan di hati para kakak. Mereka tidak bertanya alasan apapun. Menjadi penopang terkuat bagi saya. Bagus sekali. Aku sudah mengatur semuanya. Cukup kalian ikut saja. Namun identitas khusus kalian membuat kalian berkeliling. Apakah itu akan menarik perhatian orang lain? Menyentuh pipi sampingku. Kakak tidak takut menjadi sorotan. Menatap tangannya, wajahnya sangat gelap. Dia langsung mematahkan sumpit di tangannya. Lin Jialin Xiao melihat bahwa ibunya sudah mengirim undangan. Dia tersenyum, dan ibunya di restoran Wulu adalah restoran terbesar. Kali ini ibu memang melakukan sesuatu. Sebenarnya tak ada pilihan. Pendidikanmu tentu harus dirayakan. Tapi juga membawa nasib buruk bagi keluarga kita. Dan yang paling penting, belakangan ini usaha di rumah tidak terlalu baik. Ayahmu ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati teman lama. Dia tersenyum dan berkata, kami Xiao Xiao masih menjadi tokoh utama di pesta kelulusan. Dia sudah mengatur seseorang untuk memberitahumu tentang tempat pertemuan. Lihat. Banyak orang sudah membalas surat dengan ucapan selamat karena kamu berprestasi. Pasti akan tampak memukau. Saya mengajak lebih banyak orang datang, dan biarkanmu sering bertemu dengannya. Ling Xiao merasa senang di dalam hati. Belakangan ini suasana rumah sangat buruk. Dia juga sudah lama tidak bahagia lagi. Namun ibu, kamu tetap yang paling mencintaiku. Feng Xianing dan Sheng Shu berperan sebagai rekan dalam bayangan. Untuk urusan adik laki-laki, tak diragukan lagi, mereka akan berada pada posisi yang sama. Setidaknya di depan adik laki-laki, mereka akan sangat bersahabat. Namun tetap saja semua ingin menguasai adik laki-laki. Di beberapa aspek, gelombang tersembunyi mulai mengalir. Malam, aku berbaring di tempat tidur. Aku memegang ponsel, melihat berita terbaru. Tak lama kemudian dia tidur nyenyak. Bangun tepat pada pukul 8 pagi. UR menunggu di luar pintu. Saat angin tenang, ia mengetuk pintu dan masuk ke dalam. Tuan muda, Windmaster telah memerintahkan. Saya sudah menyiapkan obat penyembuh untukmu. Aku akan segera membawanya. Boleh, aku telah bekerja keras untukmu. UR menyatakan, tidak ada penderitaan dalam hidup. Jika hanya melayani pangeran muda, maka itu benar-benar tidak akan terasa susah sedikit pun. Aku mengganti pakaian. Setelah bersih-bersih selesai, keluar dari kamar mandi, melihat Feng Xianing duduk di bangku. Dia memegang buku panduan mahasiswa baru yang besar, membolak-balik dengan sembarang. Lin Shuo diterima di sebuah universitas yang sangat baik. Aku yakin kehidupan kuliah pasti sangat memuaskan. Dia menunduk dengan mata dan kulitnya pucat. Terkena sinar matahari semakin dingin putih. Di dalam hatiku juga sangat menantikan kehidupan kampus. Universitas yang belum pernah kulalui di dunia sebelumnya. Pengalaman satu-satunya hanya saat syuting film. Berada di universitas selama beberapa bulan. Pendidikan saya juga sering dipermalukan oleh banyak orang. Saya hanyalah seorang bintang laki-laki yang lulus SMA. A adalah universitas terbaik di provinsi. Meskipun peringkat nasional, tetap berada di antara 10 teratas. Saya duduk di atas tempat tidur, melihat foto di dalam buku panduan. Saya pasti akan menghargainya. Waktu 4 tahun di universitas, menyentuh warna kegembiraan di bawah mataku. Saya juga tak dapat menahan diri membuka alis, membawa obat dan datang. Di dalam mangkuk putih porselen, kuah berwarna gelap menguap hangat. Bau obat yang tajam menembus hidung. Rasa pahit yang pekat merambat dengan nuansa sang pemuda. Obat utama sudah datang. Terlihat sangat pahit ya. Aku mengkerutkan hidungku. Apa ini bau obat? Xianing mengambil mangkuk, memegang sendok. Dia mengaduk sebentar. Pencernaanmu tidak baik. Tubuh juga lemah. Obat herbal Tiongkok baik untuk tubuh. Feng Xiaolin sejak kecil tidak tahu berapa banyak obat yang ia minum. Sakit lama menjadikan dia seorang dokter. Berbagai kitab kuno yang pernah ia baca juga menumbuhkan keahlian medisnya. Dia memegang sendok dan mengambil satu tegukan obat. Aku melihatnya. Saudara perempuannya masih mempertahankan kebiasaan ini. Apapun yang dia berikan untuk saya makan, dia selalu mencoba dulu. Aku mengangkat tangan dan bersandar di lengan Feng Xiaolin. Kakak Feng Xiaolin terlihat kebingungan. Sudah biasa. Ini rumah Pak Sheng. Tentu saja tidak akan ada masalah, namun lebih baik berhati-hati. Xianing masih mengingat bahwa pada saat adiknya berusia 10 tahun, musuhnya memberi saya obat. Saya dulu sehat, jika tidak, saya juga tidak mungkin bertahan hidup di panti asuhan. Hanya saja, pada saat itu ia terluka sampai akar. Semua tulang disebabkan oleh anginnya yang menenangkan. Tenggorokannya Xiaolin terasa sedikit asam saat berputar. Lin Shuo tidak perlu berbuat baik, tangan tidak akan terluka.
dia akan melindungi Lin Shuo. Saudara perempuannya akan selamanya berutang padamu. Aku tidak perlu mengulurkan tangan secara berlebihan. Dengan dia di sini, ia tidak akan membiarkanku terluka bahkan setengah akar rambut. Bukan kakak, kenapa kamu lagi teringat hal-hal dulu? Aku merasa sedikit tidak berdaya, membungkuk kepala dan bersandar padanya. Pada awalnya banyak hal yang tidak ingin kamu lihat, dan aku sudah pulih sejak lama. Aku sekarang baik-baik saja. UR melihat banyak hal di bayang-bayang kami yang tersembunyi. Hanya saja adegan ini benar-benar sangat indah. UR turun sambil membawa nampan. Lia melihat dia tersenyum diam-diam. Kamu tidak terlalu takut untuk melayani. Mengapa kamu tertawa begitu gembira?